Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Alia dari kelas 11C. Di sini saya akan mengisahkan tentang masa pemerintahan Van der Capellen. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada mulanya, pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas 3 orang, yaitu Vlot, Buyscas, dan Van der Capellen. Mereka berpangkat komisaris jenderal. Pemerintahan kolektif itu bertugas menormalisasikan keadaan. Masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai 1819. Pada tahun 1819, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal yaitu Van der Capellen. Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Capellen masa itu menghadapi tantangan seperti yang pertama menghadapi perekonomian yang buruk, kedua persaingan perdagangan dengan Inggris, dan ketiga sikap bangsa Indonesia yang memusuhi Belanda. Dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, sistem presiden tetap dipertahankan. Kedua, dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan. Ketiga, kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal tetap dipertahankan. Keempat, desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi. Kelima, dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada tahun 1819, tugas Komisi Jenderal dinilai sudah selesai, sehingga Elot dan Buyscas kembali ke Nederland, sedangkan Van der Capellen tinggal di Indonesia sebagai Gubernur Jenderal. Karena Van der Capellen ikut menyusun undang-undang yang akan diterapkan di Indonesia setelah wilayah itu kembali kepada Belanda. Karena itu, pengangkatannya sebagai Gubernur Jenderal karena dia dianggap yang paling mengetahui bagaimana undang-undang itu dilaksanakan. Tetapi, apa yang dijalankan oleh Van der Capellen ternyata tidak seperti yang direncanakan. Adapun alasan Van der Capellen melakukan penyimpangan tersebut adalah karena undang-undang itu ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi di Indonesia saat itu. Menurut Van der Capellen, tugas yang paling penting adalah mengumpulkan uang untuk menjalankan pemerintahan yang baru itu. Jika peraturan yang liberal dalam Regeringsreglement tahun 1819 itu diterapkan sepenuhnya, maka tidak akan memperoleh dana. Dengan alasan tersebut, Van der Capellen ingin mencari jalan pintas. Oleh karena itu, beberapa peraturan ditangguhkan, sedangkan aturan-aturan yang menguntungkan pemerintah dilakukan. Di antara pembaruan-pembaruan yang dicoba oleh Van der Capellen adalah pembaruan sistem perdagangan yang akhirnya mengundang kemarahan orang-orang Eropa, terutama orang Belanda terhadapnya. Dalam tahun 1821, Van der Capellen mengeluarkan undang-undang yang melarang segala bentuk perdagangan Eropa di daerah kopi atau Priangan, kecuali dengan izin khusus. Dia melakukan hal tersebut dengan harapan untuk melindungi orang-orang Indonesia agar tidak ditipu oleh para pedagang Eropa, serta untuk memperbesar hasil bagi pemerintah Belanda. Tindakan lain yang juga mengundang kemarahan orang Eropa adalah peraturan yang dikeluarkan tahun 1823. Dalam pembaruan itu, dia melarang orang-orang Eropa menyewa tanah rakyat. Peraturan ini juga untuk melindungi orang pribumi. Orang-orang Eropa, terutama Belanda, yang merasa paling dirugikan adalah yang menyewa tanah di Surakarta dan Yogyakarta. Sehingga sewaktu peraturan itu turun, maka mereka menuntut pengembalian uang muka yang sudah habis dibelanjakan oleh orang-orang pribumi. Kebijakan Van der Capellen. Yang pertama, menghentikan pembayaran sewa tanah di daerah Negara Agung Mataram. Kedua, mendirikan Departemen Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan untuk Pulau Jawa, yang bertugas memajukan pertanian melalui pendidikan umum dan profesional serta penelitian. Ketiga, mengurangi sebagian monopoli perdagangan rempah-rempah untuk meredam ketidakadilan dan perlawanan rakyat. Keempat, dikeluarkan UU Pendidikan pada tahun 1916. Sebagai pelaksanaannya, dibangunlah sekolah-sekolah dasar untuk semua golongan warga. Kelima, imunisasi berhasil dijalankan dan penyakit cacar berhasil ditekan penyebarannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.